Surat itu menjadi penghalang bagi kita untuk menjerumuskan manusia ke neraka, karena surat tersebut, Al-Fatihah, bisa menjadi tameng mereka. Kejadian besar di balik surat Al-Fatihah yang membuat iblis terkapar dan tak berdaya. Tentu, surat Al-Fatihah adalah surat yang sangat penting dalam Islam. Surat ini adalah pembuka dalam Al-Quran dan sering disebut sebagai pembuka karena membuka jalan bagi pemahaman kita tentang agama Islam. Surat Al-Fatihah sangat penting karena menjadi dasar dalam sholat yang dilakukan oleh Muslim setiap hari. Selain itu, surat ini juga memiliki manfaat besar bagi umat manusia. Pertama, Al-Fatihah adalah doa yang sangat kuat. Dalam surat ini, kita memohon petunjuk dari Allah untuk menjalani hidup kita dengan benar. Doa ini adalah permintaan kepada Allah agar memberikan kita petunjuk yang benar dan membimbing kita ke jalan yang lurus. Selain itu, Al-Fatihah juga mengandung prinsip-prinsip dasar ajaran Islam seperti keyakinan kepada Allah, iman kepada Rasul-Nya, dan pengakuan tentang hari kiamat. Karena itu, memahami dan mengamalkan isi surat ini membawa banyak manfaat, baik secara spiritual maupun moral. Namun, bagi iblis dan tentaranya, Al-Fatihah sangat berbahaya. Surat ini memiliki kekuatan spiritual yang besar, yang membuat iblis dan tentaranya merasa lemah dan terkapar. Ketika dibaca dengan ikhlas dan iman yang kuat, Al-Fatihah menjadi pelindung yang menjaga kita dari godaan setan dan kejahatan mereka. Jadi, secara singkat, Al-Fatihah memberikan manfaat besar bagi umat manusia sebagai doa yang kuat dan mengandung prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Namun, bagi iblis dan tentaranya, Al-Fatihah membuat mereka merasa lemah dan tidak berdaya. Lantas, isi atau kejadian besar apa di balik turunnya surat Al-Fatihah sehingga membuat iblis terkapar dan tak berdaya? Tetap tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Kejadian besar di balik turunnya surat Al-Fatihah yang membuat iblis tak berdaya. Sahabat keramat wali, surat Al-Fatihah adalah surat yang sangat istimewa. Surat ini diturunkan langsung dari arsy oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa bersejarah ini diabadikan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Rasulullah SAW bersabda, "Berimanlah kamu kepada kitab Taurat, Zabur, dan Injil, serta semua yang dibawa oleh para nabi dari Tuhan mereka. Kitab Al-Quran dan segala keterangan di dalamnya akan memberi kelapangan kepadamu. Sesungguhnya Al-Quran itu pemberi syafaat, sesuatu yang tidak bisa berbicara, tapi membawa kebenaran. Sedangkan surat Al-Fatihah diberikan kepadaku langsung dari arsy." Pesan ini menekankan pentingnya beriman kepada semua kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabinya, termasuk Taurat, Zabur, dan Injil, serta semua ajaran yang disampaikan oleh para nabi. Dengan mempercayai dan menghormati kitab-kitab suci ini, kita mendapatkan petunjuk dan kebijaksanaan yang Allah berikan kepada umat manusia melalui para nabinya. Nah, selanjutnya, pesan tersebut juga menekankan bahwa Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada manusia dan merupakan sumber kebenaran utama. Al-Quran memberikan petunjuk yang jelas dan luas untuk menjalani kehidupan dengan benar. Al-Quran juga diberikan sebagai rahmat bagi umat manusia karena memiliki kekuatan untuk memberikan syafaat, pertolongan di hari kiamat. Yang menarik, Al-Fatihah surat pembuka Al-Quran diberikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi. Ini menunjukkan keistimewaan surat tersebut dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hanya terdiri dari beberapa ayat, Al-Fatihah memiliki kekuatan besar dan mampu membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Sahabat keramat wali, jadi inti pesan tersebut adalah pentingnya beriman kepada semua kitab suci yang diwahyukan oleh Allah, dengan penekanan khusus pada Al-Quran sebagai sumber utama petunjuk.
dan keistimewaan Al-Fatihah sebagai surat yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW. Selain itu, surat Al-Fatihah juga disebut As-Sab'ul Matsani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Surat Al-Fatihah dikenal bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti yang telah dibuktikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kesaksiannya diabadikan dalam kitab Ad-Da'a wa Dawa. Surat Al-Fatihah memang sangat istimewa karena memiliki kekuatan spiritual yang dapat memberikan kedamaian dan penyembuhan bagi yang membacanya dengan hati yang ikhlas. Banyak orang percaya bahwa membaca Al-Fatihah dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik fisik maupun mental. Ini karena Al-Fatihah adalah doa yang kuat kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk, rahmat, dan perlindungannya. Ketika seorang membaca Al-Fatihah dengan keyakinan yang kuat dan harapan yang tulus kepada Allah, energi positif dari doa tersebut dapat memperkuat iman dan menjaga keseimbangan spiritual dan fisik seseorang. Selain itu, surat Al-Fatihah juga membuat iblis terkapar dan tak berdaya. Dalam kitab Abwabul Faraj karya Sayyid Muhammad Alwi diceritakan ketika surat Al-Fatihah turun, iblis pun terbaring lemah dan tak berdaya. Sakitnya iblis pada saat itu bisa diibaratkan lebih parah dari sakit gigi. Melihat pemimpin iblis terbaring lemah, para tentaranya merasa kebingungan dan bertanya-tanya. Iblis pun berkata, "Kalian tidak usah menjengukku dan mendatangkan obat atau dokter," katanya. "Aku ini bukan sakit fisik, tetapi sakit karena turunnya sebuah surat yang ketika dibacakan, manusia akan selamat dari neraka." Surat itu menjadi penghalang bagi kita untuk menjerumuskan manusia ke neraka, karena surat tersebut, Al-Fatihah, bisa menjadi tameng mereka. Itulah tadi kisah singkat di balik peristiwa turunnya surat Al-Fatihah yang membuat iblis terkapar dan tak berdaya. Masih banyak keistimewaan surat Al-Fatihah yang belum kita ketahui. Esensinya sudah menjadi keharusan bagi umat muslim untuk membaca Al-Quran sebagai pedoman dan tuntunan hidup yang diawali dengan surat Al-Fatihah. Barang siapa yang kembali dan menjalankan tuntunan agama dengan baik, maka baginya keselamatan dunia hingga akhirat. Wallahu a'lamu bishawab.